Saya teruskan yang ketiga, yaitu Baitullah itu sendiri. Tadi sudah saya sampaikan, Baitullah itu maknanya adalah rumah ibadah, bukan rumah Tuhan. Itu terjemahkan bahasa Arabnya memang begitu. Bait itu adalah rumah, ilahnya itu adalah Allah. Jadi seakan-akan ditranslate begitu saja, yaitu rumah Allah. Tidak begitu pengertiannya, akan tetapi disitulah tempat kita melakukan pendekatan pensucian diri agar supaya kita bisa menjadi baitnya Allah di dalam rongga dadanya ini tadi yang kita bawa pulang itu tadi. Baitullah yang di Mekah itulah yang pertama kali dibangun oleh manusia. Hal ini disampaikan oleh Allah sendiri, dijustifikasi. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah yang sekarang menjadi Mekah, yang tempat ibadah itu diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam, sehingga menjadi center Baitullah itu. Petunjuk apa? Petunjuk tauhid, petunjuk kebenaran, dan akan menjadi rujukan seluruh alam. Maka akhirnya diejawatahkan menjadi kiblat di dalam ritual sholat, khususnya untuk umat Islam, kepada Nabi Muhammad agar supaya menghadapkan wajahnya itu ke arah kiblat, yaitu di Baitullah itu tadi. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Saya kira tidak aneh, karena hampir seluruh manusia itu mencari kebenaran. Para filosof itu juga melihat kesemestaan di langit. Nabiullah Ibrahim mencari Tuhannya juga melihat kepada bintang-bintang, pada matahari, kepada bulan yang ada di langit. Maka Allah mengatakan, jangan kamu menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Kiblat, arah pusat. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di sini menjadi sebuah kaidah hukum. Itulah sebabnya di Madinah kita mengenal itu Masjid Kiblatain. Dikatakan Kiblatain karena pada saat pertama kali Rasulullah itu menghadapnya adalah ke Masjidil Aqsa, kemudian pada saat dia sholat disuruh menghadap ke arah kiblat di Masjidil Haram. Kata-kata ain, ada dua kiblat pada saat itu, oleh karena disuruh kepada kiblat yang benar, yaitu yang ada di Masjidil Haram itu tadi. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Ini pengertian di mana engkau berada, artinya dalam hal ini adalah masalah sholat. Itulah sebabnya kenapa kita di Indonesia mengarahnya ke barat kiblatnya. Orang barat mengarahnya ke timur, karena kiblatnya di situ. Bukan timur baratnya, akan tetapi kiblat yang menjadi patokan di mana Masjidil Haram itu berada. Dan sesungguhnya orang yang diberi kitab, baik itu Taurat dan Injil, tahu bahwa
pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Kenapa orang Yahudi yang diberi Taurat, orang Nasrani yang dikasih Injil itu dikatakan tahu? Karena nenek moyang mereka itu sama dengan nenek moyangnya Nabi Muhammad. Siapa itu? Yaitu Nabiullah Ibrahim. Musa nenek moyangnya itu adalah Nabiullah Ibrahim. Isa nenek moyangnya adalah Nabiullah Ibrahim. Muhammad nenek moyangnya adalah Nabiullah Ibrahim. Bedanya adalah kalau Musa dan Isa itu bercabang dari Nabi, dari putranya yang itu disebut dengan Ishak, Nabi Ishak menurunkan nabi-nabi besar yaitu Musa dan Isa al-Masih, sedangkan Ismail putra yang dari istri yang lain daripada Ibrahim menurunkan Nabi Muhammad. Satu nenek moyang. Tahu itu bahwa Baitullah itu bikinan nenek moyangnya. Bahwa Baitullah itu simbol daripada tauhid. Insyaallah Nabiullah Ibrahim itu pun pada saat hidup, termasuk Ishak, Ismail pada saat hidup, insyaallah kiblatnya adalah ke Baitullah yang ada di Mekah itu tadi. Kemudian kenapa terjadi arah kiblat ke arah Palestina? Pasti di situ ada pembelokan akidah. Itu menjadi pelajaran historis sendiri untuk Anda. Silakan dilakukan penelusuran. Oleh karena itu, orang yang diberi Taurat, orang yang diberi Injil tahu bahwa ke arah kiblat yang ada di Mekah itulah yang benar. Baitullah akhirnya menjadi sebuah pusat keyakinan. Selain menjadi kiblat daripada ritual sholat, menjadi pusat keyakinan. Dari manapun engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapatkan petunjuk. Di sini jangan diadopsi kemanapun dimanapun selalu menghadap kepada kiblat, kemanapun keluar, dimanapun kamu berada. Ini kalau diadopsi literally itu saja, maka Anda bisa berjalan mundur. Kalau Anda ingin berjalan ke timur, kiblatnya di arah barat. Tidak begitu. Bahkan tidur pun kepalanya ke arah kiblat, tidak begitu. Maka pengertian kepada arah kiblat ini adalah keyakinan, keimanan bahwasanya Tuhan yang satu, yang menjadi center, pusat kemanusiaan, yang bentuk ritualnya sudah ditanamkan oleh Nabiullah Ibrahim, yaitu di Baitullah itu. Jangan lepas daripada itu. Itu keyakinan, supaya tidak tersesat di tengah jalan. Karena tanpa itu namanya manusia. Anda bisa lihat di dalam zaman modern ini bagaimana hancurnya nilai kemanusiaan. Keyakinan bahwa menentang Tuhan itu, bahwa Allah itu tidak ada, sebagai ateisme dianggap sebagai keyakinan yang kebenaran. Berapa negara, berapa juta manusia yang sudah disesatkan, bertolak belakang dengan kejahatan ke Baitullah itu tadi. Bahwa itu agar supaya bahagia, maka Anda harus punya materi banyak. Itu menjadi sebuah keyakinan.
keyakinan materialistis yang sekarang dijadikan kebanggaan oleh para pejabat, oleh para artis, oleh para pedagang, bahwa dengan banyaknya harta itulah seakan-akan mereka mendapatkan kebahagiaan. Itu kebohongan, kesalahan yang fatal. Bahwa duitlah segala-galanya. Sehingga ada kata-kata time is money. Hanya dengan uang seakan-akan menjadi Tuhan-Tuhan di dalam zaman modern ini. Maka arahkan wajahmu kembali kepada Tuhan yang satu. Semua apa yang ada di atas muka bumi itu hanyalah merupakan sarana, fasilitas agar supaya Anda bisa kembali kepada zat satu yang menguasai alam semesta, dan Anda adalah bagian kecil dari kesemestaannya. Yang berikutnya, Baitullah itu perlu dibersihkan, disucikan. Itulah sebabnya diturunkan Nabi Allah Muhammad, karena sudah dibelokkan dengan banyaknya patung-patung keyakinan yang menyesatkan itu tadi. Hal ini sudah disebutkan oleh Allah itu sendiri. Ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah itu, di mana dia membangun Baitullah itu tadi, maka Allah berfirman kepadanya, janganlah engkau menyekutukan diriku dengan apapun, dengan siapapun, bentuk apapun. Jangan aku menjadi nomor 2, tetap aku harus menjadi nomor 1. Dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud. Di sini bentuk disucikan itu tadi. Bagaimana tempat ibadah itu menjadi suci kalau orangnya itu sendiri penuh dengan kekotoran? Oleh karena itu diminta disucikan, karena hanya digunakan untuk tawaf, untuk beribadah kepada ilahi, untuk ruku, tunduk, dan sujud, menyerah kepadanya. Ini perintah daripada ilahi. Oleh karena itu, agar supaya manusia yang berada di Baitullah itu bisa menyucikan tempat peribadatan itu tadi, maka kita diminta mensucikan diri kita itu sendiri. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan kita, baik jasmani rohani kita. Sempurnakan nadar-nadar mereka, janji-janji mereka kepada ilahi, dan melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua ini. Baitullah dikatakan rumah karena itu adalah tempat, bukan tempat tinggalnya ilahi, akan tetapi bentuk bangunan yang semata-mata untuk mengingat ilahinya itu tadi. Datang ke situ, kita harus membersihkan diri. Tadi sudah di atas sudah saya sampaikan, baik fisik maupun kerohanian kita, supaya bersentuhan dengan zat yang maha suci itu. Sehingga pada saat kita melihat adanya kiswah, warna kiswah dan sebagainya, atau kelambu daripada baju daripada Ka'bah, itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan, dengan kepercayaan, dengan ritual. Itu teknologi manusia dan tidak disebutkan sama sekali di dalam Quran. Tidak ada hubungannya. Jangan kemudian ada mengada-ada karena warnanya kiswah itu hitam, maka kita sunnah, khususnya wanita-wanita pakai baju hitam-hitam. Ini penyesatan, karena putih, hitam, merah, biru, ungu dan sebagainya itu warna dari Allah semua. Ini kekeliruan,
karena pengetahuannya Anda yang kurang, sehingga mengada-ada. Pada saat membuat fatwa seperti itu, Anda sudah membelokkan akidah Islam kepada apa? Pengkultusan terhadap kiswah. Dan saya minta juga ini, sadar atau tidak disadari oleh kerajaan Saudi Arabia. Kenapa kiswah itu ganti setiap tahun, habis gitu disobekin dan dibagikan ke negara-negara lain? Di satu sisi getol agar supaya membersihkan diri daripada kemusyrikan, tapi di sisi lain membagikan potongan-potongan kiswah ke berbagai masjid, termasuk masjid di Indonesia yang lalu itu tadi. Akhirnya apa? Kemusyrikan akan tumbuh karena dikiranya itu adalah kesucian daripada ilahi. Dikiranya di situ ada berkahnya. Tidak. Itu adalah haram dan musyrik. Yang terakhir adalah Masjidil Haramnya itu sendiri. Dengan kondisi situasi yang kayak demikian itu, itulah sebabnya kemudian Masjidil Haram dikatakan haram. Itu haram, dilarang. Masjid yang dilarang untuk berbuat kemaksiatan dan dosa di sekitarnya itu tadi. Apa perkelahian, pembunuhan, ya, dan sebagainya. Maka diabadikan. Salah satu diantaranya larangan datang ke Masjidil Haram itu, karena di situ ada Baitullah bagi orang-orang yang tidak berniat untuk mensucikan. Itulah perintahnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Artinya jiwanya yang kotor. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang-orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari kurnia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Setelah Mekah itu jatuh ke tangan Rasulullah dan para sahabat, maka ayat ini diterapkan. Seluruh orang-orang musyrik itu dilarang untuk datang saja, tidak boleh. Dia harus keluar, karena di sini adalah Baitullah, supaya tidak terjadi flashback sejarah masuknya keberhalaan di dalamnya, perkelahian di dalamnya. Itulah sebabnya kita umat Islam itu tadi bukan melarang orang-orang non-muslim datang ke situ. Silakan, siapapun welcome untuk datang ke arah itu, tapi dengan satu syarat, bahwa tempat itu adalah tempat yang mereka bertauhid kepada satu ilah, dan tempat itu adalah bagi mereka yang ingin membersihkan diri, bukan untuk melakukan tipu daya dengan sesama. Inilah dipertahankan oleh umat Islam sampai detik ini. Maka dikenal sekarang menjadi dua tanah haram, ya, haram ain, yaitu Mekah dan Madinah. Madinah itu kenapa dikatakan? Karena pada saat dahulu itu adalah pusat pemerintahan, terimbas daripada larangan di Masjidil Haram ini. Di Quran tidak ada larangan untuk ke Madinah. Orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim, akan tetapi di Mekah ada larangan, dan alhamdulillah ini dipertahankan sampai dengan kiamat. Masalahnya harusnya larangan ini tidak dijadikan patokan yang sifatnya kaku. Harusnya lebih terbuka. Karena orang bertanya, kenapa kami dilarang?
Makanya harusnya dibuat sebuah kiat baru, siapapun welcome, dengan persyaratan dia datangnya dimulai dari mikot-mikot yang sudah ditentukan, dan di situ dilakukan penataran, persyaratan, karantina. Kalau sekarang dalam musim pandemi corona ini dikarantina 2-3 hari di situ. Untuk apa? Yang pertama, mereka harus meyakini bahwa kebenaran itu datangnya hanya semata dari Allah, dan risalah yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah risalah kebenaran daripada Allah. Di situ mereka ditatar bagaimana itu yang dinamakan manasik untuk umroh di sekitar Baitullah. Akhirnya akan menjadi apa? Menjadi daya tarik turisme. Selama dia mengucapkan itu dan hatinya betul-betul seperti itu, welcome. Insya Allah dengan mereka bertekatan itu, sentuhan keberkahan Baitullah itu akan menggoyangkan hatinya, akan membuat lembut hatinya, akan bergetar hatinya, akan menjadi terharu dengan kemesraan dan kehusyuan berada di sekitar Masjidil Haram. Sehingga akhirnya Masjidil Haram bukan hanya sebagai tempat beribadah, tapi menjadi tempat rekreasi rohaniah umat manusia. Itu menjadi daya tarik sendiri. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh Anda. Sehingga Baitullah itu bukan hanya milik pemerintah Saudi Arabia, tapi insya Allah itu menjadi milik umat manusia yang akan menjadi pusat seluruh alam raya, sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Akhirnya Allah juga mengangkat Nabi Ibrahim agar supaya tidak hilang jasa-jasanya, diabadikan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ini sudah dikatakan tempat berkumpul dan aman. Bukankah di dalam hidup ini mencari keamanan, kedamaian, ketenangan? Daripada Anda masuk diskotik, daripada Anda rekreasi untuk berhura-hura, coba ini disentuhkan. Inilah mengapa saya dari tahun ke tahun sebelum pandemi saya ngajak teman-teman mari berumrah dengan saya. Saya ajarin bagaimana manasik yang benar, bagaimana berdoa yang benar, bagaimana historis ini, sehingga Anda menjadi merasa bagian daripada risalah Nabi Muhammad dan risalah kenabian Ibrahim alaihissalam. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, orang yang sujud. Bukan main ini. Nabi Ibrahim itulah sebabnya setelah tawaf kita disunahkan, sunnah muakkad, sunnah yang dikeraskan. Keluar di situ ada makom Ibrahim yang dikasih sekarang tanda di dalam kurungan itu, ya, yang kata riwayat itu adalah bekas jejak Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah itu tadi. Itu jangan disembah, jangan dipuji, itu tetenger bahasa Jawa, tanda agar supaya disitulah tidak hilang jejak kenabian Nabi Ibrahim. Maka disunahkan, diangkat Nabi Ibrahim namanya, dengan berjuta-juta orang sholat di tempat itu, bukan main. Ismail disebutkan, makanya di pojok itu ada namanya Hijr Ismail yang berupa lingkaran itu tadi, karena membantu ayahnya untuk membangun itu tadi. Diabadikan. Rahman Rahim Allah.
bagi mereka yang bersungguh-sungguh ingin memuja, mendekati Allah, tidak pernah ingkar janji, pasti diangkat. Di situ kita bisa beritikaf, melakukan evaluasi diri. Ismail disebutkan, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Sebutkan, ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Amal karena mereka membantu syiar, yaitu membangun tempat peribadatan yang pertama di dunia ini, meminta, memohon agar supaya diterima. Sungguh engkaulah zat yang maha mendengar dan engkau maha mengetahui, bahwa semata-mata ini aku abdikan agar supaya manusia selalu mengingat engkau, tidak lepas, sebagaimana alam raya seisinya selalu tawaf di dalam konsentrasi aras yang terkontrol oleh engkau. Dengan ada Baitullah itulah maka memberi keberkahan bagi seluruh penduduk negeri yang ada di dalamnya dan di sekitarnya, dan telah terbukti. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan Allah berfirman, dan diberikan pula kepada orang-orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nabi Ibrahim itu meminta agar supaya yang diberikan rezeki itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Tapi rumusnya Allah tidak. Seluruh penduduk negeri akan dikasih rezeki. Hanya bedanya mereka dikasih kemudahan hanya untuk hidup di dunia ini. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Tapi mereka yang beriman dikasih rezeki di dunia, mendapatkan, insya Allah di akhirat akan melimpah ruah rezekinya yang tidak terhitung banyaknya. Pilihan ada pada Anda. Dan yang lebih penting, di tempat itu, di Baitullah itulah telah didatangkan 3 nabi besar yang tidak ada di tempat lain. Tempat lain kadang hanya 1-2 nabi, tapi di situ 3 nabi besar. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sebagai the founding fathers, sebagai nabi pertama yang menanamkan tauhid dengan jelas, dengan tauhid yang kokoh. Mereka telah dibuktikan dengan rumah peribadatan itu tadi, dan kemudian diteruskan oleh Nabi Allah Muhammad sebagai penerus dan penjaga tauhid dan rumah ibadah sampai hari kiamat ini nanti. Oleh karena itu ritual-ritual yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sama dengan ritual yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail di sekitar tawaf, sa'i dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk mengabadikan risalah kenabian nenek moyangnya itu tadi atas perintah ilahi. Dan kita alhamdulillah menjadi penerus risalah kenabian itu tadi, sehingga kita melakukan tawaf, melalui tawaf, haji dan umroh itu semata-mata bukan mencari pahala, tapi semata-mata untuk menghidupkan syiar agama itu tadi, misi kenabian, dan semata-mata untuk membersihkan diri kita sendiri, karena hanya ini jalan yang sudah dirintis oleh para nabi, dan ini jalan yang diridhoi, diberkahi oleh ilahi. Mudah-mudahan Anda senang apabila saya ajak untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik apa yang kita perbuat ini, sehingga diserukan kepada seluruh umat manusia, seru mereka untuk melakukan haji dan umroh dalam rangka tadi
untuk recovery, untuk penyembuhan hati, untuk memberikan harapan. Dengan itu, maka Baitullah itu pada dasarnya adalah milik umat manusia yang rindu terhadap Tuhannya, dan dikenalkan kepada mereka yang belum pernah kenal Tuhannya, supaya tersentuh oleh kerinduan kepada ilahinya. Sehingga ada peluang bahwa pada suatu waktu insya Allah Baitullah itu akan diklaim oleh dunia sebagai milik bersama, bukan milik Saudi Arabia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka wawasan baru dalam kita meniti sisa umur ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari ilahi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.